Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat yang kita gunakan untuk ibadah. Semoga kita selalu dianugerahi istiqomah sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anfa'ul ulumi al-ilmu bil abidi. Ilmu yang paling manfaat atau pengetahuan yang paling manfaat adalah sebuah pengetahuan di mana seorang hamba bisa mengaku sebagai hamba Allah. Jadi pengetahuan apa sih yang paling bermanfaat kita di dunia sampai akhirat adalah apapun pengetahuannya yang ujung-ujungnya kita ngaku bahwa kita ini hambane Gusti Allah. Sehebat apapun ilmu yang membuat seseorang lalai bahwa dirinya adalah hamba Allah, maka tak bermanfaat ilmu itu. Ya. Sebagaimana sesederhana apapun ilmu, kalau itu membuat diri kita ini terus gelem ngakoni, oh iya ya, aku ki kawulane Gusti Allah, maka ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Ya. Sebab ada banyak orang yang ideal, orang yang pintar, orang-orang hebat, tapi dia kelewat, dia lalai bahwa dirinya hamba Allah. Ini justru menjadi manusia yang paling celaka. Ada orang yang sampai saking idealnya sehingga mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Siapa itu? Fir'aun. Ada lagi ya masih saudaranya Nabi Musa alaihissalam yang dia itu juga tidak kalah hebat dengan Nabi Musa alaihissalam. Memiliki banyak sekali punakawan, memiliki banyak sekali harta, memiliki banyak sekali pengetahuan, tapi pengetahuannya ini tidak mengantarkan bahwa dirinya itu hamba Allah, maka celaka. Kurang lebih begitu. Masya Allah. Ada Bal'an bin Baura juga sama, seorang ulama yang hebat di kalangan orang-orang Yahudi kala itu, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dungo mau mustajab. Waduh, apa aja mustajab. Tapi karena dia lalai bahwa dirinya hamba Allah, ngelimpang. Jadi sing paling enak nek ngaji seperti ini, senajana itu cuman sekedar kesandung, tapi terus dhewe ngaku nek dhewe iki kawulane Gusti Allah. Wah, ini lebih hebat daripada sing banyak sekali mengumpulkan pengetahuan sampai seseorang itu lalai bahwa dirinya hamba Allah. Maka ini namanya tidak sampai berhasil. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu ya. Dan pengantar-pengantar pengetahuan, pengantar-pengantar keilmuan, pengantar apapun itu yang sehingga manusia itu ngakoni nek dirinya adalah kawulane Gusti Allah, hambanya Allah, itu bisa terjadi pada siapa saja, pada temanya apa saja. Ya, boleh jadi itu matematika, terus kemudian ngakoni setiap
pecahan al-furu' minal asli. Setiap pecahan itu pasti berasal dari yang satu. Setiap garis yang panjang pasti dari titik yang satu. Alias segala yang muncul di muka bumi ini sebanyak apapun itu awalnya dari yang satu. Siapa itu? Allah. Boleh jadi ini lebih luar biasa. Ya, Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak salah orang hafal Quran, bahkan sangat bagus, sangat bagus. Tapi kalau hafalannya itu tidak mengantarkan bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, ini menjadi bahaya. Di zaman Sayyidina Umar ada orang namanya Abdurrahim. Abdurrahim. Dia itu seorang pemuda yang hafal Quran, tapi akhirnya dia su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Kenapa? Ya karena dia merasa bisa mengatur dirinya. Aku hafal Quran. Kala itu dia dikirim untuk ke pasukan Romawi. Sampai di sana lu kok ono cewek ayu. Dia bisa ngukur diri. Nek kaya aku ke yo orang mungkin lah gelimpang. Dia sing kalah lah. Kurang lebih seperti itu. Dia merasa bisa mendesain dirinya. Nah, ini mulai muncul bahwa dia mulai lalai bahwa dia itu bukan hamba Allah tapi hamba dirinya. Nah, biasa witing tresno jalaran saking kuliner, makan bareng dan sebagainya. Ya, terus kemudian jatuh cinta. Si wanita bilang, ya kalau memang kau cinta kepadaku, ya engkau tinggalkan agamamu. Nah, ini kata Abdurrahim itu dia bilang, kaya aku ya ora mungkin ninggal agamaku tuh ya. Cuma nek demi kamu lah parang kecil kok bareki tobat ora apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Alias dia lupa bahwa yang mengatur dirinya adalah Allah. Ya. Ada al-ma'bud, ada zat yang disembah, ada zat yang diagungkan, ada zat yang mengatur. Dia lalai bahwa ada zat yang mengatur. Dia kira dirinya bisa diatur oleh dirinya sendiri. Ya. Akhirnya semakin nikmat dia jadi agama sana, murtad, pas murtad mati. Na'udzubillahi min. Kembali lagi ke tema awal bahwa di kitab Hikam Al-Ghawthiyah ini punya pandangan yang agak berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Bahwa ilmu yang manfaat itu ilmu apa? Ilmu sing dadekke kawula, sing dadekke orang tersebut ngaku nek kawulane Gusti Allah. Buat itu ilmu yang paling manfaat. Dia mengaku bahwa dirinya itu hamba Allah. Ya. Kenapa dengan dirinya menjadi hamba Allah? فَإِذَا دَعْدَ أَنَّكَ عَبْدَ اللَّهِ فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ. Kalau engkau sudah mengaku bahwa engkau ini sebagai hamba Allah, maka engkau ini tidak pernah akan lepas dari dua posisi. Ya, saya sih bilangnya bahasa di kitab roja dan khauf. Bahasa sederhana yo, berjalannya kehidupan ini ada rem dan ada gas lah, ada gas, ada rem, ada semacam harapan yang membuat seseorang ini menjadi optimis sebagai hamba Allah. Bagaimana saya pesimis? Wong Allah Subhanahu wa taala ini Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha menolong. Bagaimana saya putus asa? Allah Subhanahu wa taala itu telah berulang kali terbukti menjadikan orang yang hampir mati bisa sembuh, menjadikan orang yang tidak punya anak bahkan mandul Allah kasih bisa punya anak. Wah, Masya Allah, pokoknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah sedemikian maha kuasa sehingga dia itu bergeraknya itu rojak, selalu punya harapan besar. Syaratnya apa?
Fabasyarnahu bi ghulamin ismuhu Yahya. Nabi Zakaria itu disebutkan di dalam Al-Quran akan diberikan kabar gembira akan lahirnya seorang anak nantinya. Putrane Nabi Zakaria sinten? Nabi sinten? Yahya, kan gitu ya. Padahal kala itu Nabi Zakaria itu sudah umurnya sudah sepuh. Istrinya sejak awal memang mandul. Nah, ini yang menjadi syarat roja. Apa itu syarat roja? Roja itu tadi itu harapan besar pada Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu tidak pernah putus asa, tidak pernah terkikis semangatnya. Kenapa? Disebutkan di dalam tafsirnya itu bahwa annal abd, sesungguhnya seorang hamba yang fokus kepada penentu atau pemberi rezeki, penentu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faktor-faktor itu bisa Allah buatkan sesuka-suka Allah. Sedangkan orang yang fokusnya itu pada faktor-faktor datangnya sesuatu, datangnya rezeki, pokoknya hukum sebab akibat lah, maka Allah akan biarkan si hamba tadi bersama faktor-faktor tersebut. Niki bahasannya itu sih bingungi bener. Nyata. Siapa orang yang dia fokus kepada bahwa Allah ini sang pemberi, Allah sang pemberi, Allah sang penentu, Allah sang pembagi rezeki, dia fokusnya kepada Allah, maka jalan-jalan ikhtiar, faktor-faktor datangnya pemberian dan sebagainya itu bisa Allah atur sedemikian rupa. Paham ya sampai sini ya? Tapi siapa orang yang fokus hanya kepada faktor-faktor, hanya kepada sebab akibat, hanya kepada ikhtiarnya, dia fokus kepada ikhtiarnya tok, maka Allah akan biarkan hamba tersebut bersama ikhtiarnya. Wis ben sakarepe dhewe. Anjungkel-jungkel toh. Maka untuk urusan kecil, misalkan saya mendidik anak, saya usahakan fokus bahwa saya sering bilang sama istri, anak, ini bukan lahir dari dirimu loh, bukan pula lahir dari diri kita berdua. Anak itu lahir melalui kita berdua. Anak tentang anak itu ada melalui kita berdua. Sing anak ke sinten? Sing mengadakan siapa? Allah. Maka fokus karo Gusti Allah. Jadi, Masya Allah, katakan ilmu parenting. Mana ilmu parenting yang terbaik? Ilmu parenting terbaik adalah ilmu di mana seseorang ngaku bahwa dirinya hamba Allah. Mana ilmu apa? Ilmu ekonomi, katakan ilmu sipil atau ilmu apapun itu sing dadekke manusa ki terus dadi krasa nek dheweke iki kawula, ini luwih apik. Ini ilmu yang benar-benar manfaat. Tapi ilmu yang membuat dirinya seorang hamba itu lalai akan kehambaannya, nah ini ilmu yang bahaya. Boten. Nah, itu tadi roja. Tadi saya sudah sampaikan, ketika engkau mengaku sebagai hamba Allah, maka ada dua hal yang akan terus bergulir pada dirimu. Yang satu pertama harap atau roja pada Allah. Yang nomor dua adalah khauf, tunduk. Jadi di waktu yang sama, yang namanya hamba Allah itu sak kaya ngapa-ngapane niku tetap kudu tunduk karo Gusti Allah. Tunduk dalam hal hukum maupun dalam hal takdir. Jadi tadi sudah dua dibagi dua lagi, dalam hal takdir maupun dalam hal hukum. Maka disebutnya muslim atau orang Islam itu orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.
Sehingga disebutkan bahwa ya Allah, luar biasa sekali ini orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang tersebut tidak tunduk? Wong saya tanya sama panjenengan, selama ini hidup sampai detik ini kita masih diberi nafas, sehingga hari ini kita diberikan pencapaian-pencapaian. Ada yang sudah punya rumah satu, ada rumah dua, ada kendaraan, ada sudah punya keluarga, sudah punya cucu, sudah punya dan sebagainya. Sebenarnya yang dilakukan oleh diri kita dengan yang dilakukan oleh Allah itu banyak yang mana? Banyak diri kita atau banyak Allah? Banyak Allah. Tetap banyak Allah. Katakan kita melakukan ini itu dan sebagainya, lalu kalau detak jantung, denyut nadi, nafas dan sebagainya berhenti, wah ya rampung. Apakah kita bisa mengelola katakan sel-sel otak? Berarti ada yang Allah lakukan jauh lebih banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan fokus dengan kula mawon ini soal suara ini. Fokus dengan kula mawon. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba rumangsa dadi hamba. Pun iku tok. Insyaallah dengan seperti itu berarti dia telah mencapai hal yang luar biasa. Setidaknya ada gas, ada rem. Gas ini membuat seorang hamba ini akan terus melaju dengan harapan-harapan besar. Rem ini ketika dia meh sembrono, eling-elingan bahwa dirinya itu kawulane Gusti Allah, ora kena sembrono. Insyaallah. Maka aman kalau sudah seperti itu. Dikatakan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah mendesain hambanya sesuai dengan kapasitas. Namun orang-orang zaman dahulu itu memiliki ujian-ujian yang lebih dibanding orang-orang sekarang. Nah, ujian itu tadi dua hal, kejadian sama syariat. Kalau dalam bahasa tafsir atau bahasa Al-Quran namanya isr. Maka ada doa, Rabbana, gimana? Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan berikan kepada kami hal-hal berat seperti yang pernah Engkau berikan kepada orang zaman dahulu. Wah, jadi ngerti perjuangannya masih toh. Yus, ora kuat anu sak anake terus digodhog, ya kan? Bakal mampu. Perjuangan orang zaman dahulu luar biasa. Terus kemudian perjuangan terus pokoknya sing zaman biyen banget. Wah, itu banyak sekali hal-hal yang berat. Di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kalau orang berdosa maka maktubun fi babi darihi fulanun fa'ala kada wa kada. Orang yang semalam berdosa maka di pintu rumahnya itu tertulis dengan jelas pemilik rumah ini semalam baru saja melakukan dosa ini dan ini. Wa yang durul khas wal am, dan tulisan itu bisa dibaca oleh orang khusus maupun oleh sembarang orang. Saya tanya, kok umpamane ya, aturan itu masih berlaku zaman sekarang itu, kira-kira omahe dhewe ngon bagian pintu wis kaya ngapa? Oh ya wis kaya koran ya. Seperti itu. Faqad faddala bihadhil ummah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar pada umat ini namanya as-sitr, yakni ditutupinya dosa. Kama qala fil hadis, sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya inna ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu pasti diampuni, ya. Au kama qala, ini hadisnya redaksinya agak beda-beda. Setiap umatnya Nabi Muhammad SAW gitu, ada redaksi Bani Adam, maksudnya di zaman Nabi Muhammad SAW itu pasti diampuni, kecuali para orang-orang yang mujahir. Orang mujahir itu orang yang dia melakukan dosa kemudian dicerita-ceritakan. Syekh Zainuddin Al-Maribari itu menyebutkan orang yang dulu pernah melakukan dosa kemudian dicerita-ceritakan, apalagi diupload, kurang-kurang begitu, maka sebenarnya telah dihapus itu dosa. Bimujarradil hasanah, dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu dosa masa lalu telah dihapus. Gandeng dicerita-ceritakan maka seperti ditulis ulang. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kembali lagi fokus kita bahwa tadi itu disebutkan ilmu yang paling bermanfaat adalah apapun ilmunya yang membuat seseorang itu ngakoni nek dhek niku kawulane Gusti. Umpama ya dokter ini menyembuhkan banyak orang, ya, mengikhtiari banyak orang. Begitu pas dirinya sakit gimana? Kok orang mari-mari aku ya? Nah, itu namanya, kalau versi kitab ini Allah sedang berpesan bahwa engkau pun seorang hamba. Ini namanya ilmu manfaat, ilmu yang manfaat, insyaallah. Terus kiai pemane ya, atau ustadz dan sebagainya. Banyak orang yang terus kemudian taubat, wasilah ceramah urung kasih assalamualaikum wis nangis kabeh. Umpamanya begitu ya. Begitu tekan rumah ngandani bojone malah alah pret ngono tok. Maka kiai tadi atau saat ini aku mengatakan, ya Allah, memang aku ki kawulane Gusti Allah. Ini namanya ilmu manfaat. Ini namanya ilmu manfaat. Masya Allah. Karena kalau tidak begitu, wah ya bahaya teman. Bahaya. Jadi, wis pokok apapun pengantarnya bisa berbeda-beda. Satu kata kunci, kita ini sampai mengaku bahwa kita adalah hamba Allah. Dan ketika seseorang sudah mengaku sebagai hamba Allah, maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi pertolongan luar biasa. Kita kasih contoh. Tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu untuk bisa kembali ke Makkahul Mukarramah setelah sekian tahun di Madinah. Dan itu bukan piknik, piknik ya kan. Di Madinahnya itu hijrah, ya, ninggalin keluarga, harta, semuanya ditinggalkan. Suka ndak suka, wis pokoknya mangkat ning Madinah. Lah terus setelah sekian tahun dengar kabar dari Rasulullah, dan Rasulullah itu dapat kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tahun itu bisa masuk ke Mekah, berangkat nih Pak 400 orang. 400 orang. Sekalian sudah menggunakan pakaian ihram. Dan tahu sendiri kalau posisinya dari Madinah mau masuk ke Mekah, maka mikotnya di mana? Bir Ali. Bir Ali itu dekat Mekah atau dekat Madinah? Dekat Madinah. Baru saja keluar Madinah sudah langsung menggunakan pakaian apa? Ihram. Kala itu belum ada bis, juga belum ada kereta cepat. Jadi suwini pol tekan Mekah. Wong sakniki nganggo bis, ibu-ibu sithik-sithik semeh nganggo tisu sing wangi, lali. Saya tadi pakai sabun nih Ustaz. Tadi saya pilih melanggar peraturan aja.
Lah terus kaya zaman biyen terus kaya ngopo niku masyaallah. Apalagi sing mangkat umroh suami istri semua debat nang dalan ya wis bolak-balik dileke kok. Ya Allah ya Rahman. Wah ini 400 orang sahabat berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di Hudaybiyah, agak dekat dengan Mekah, sudah dekat dengan Mekah. Wis seneng. Ternyata ada insiden yang mau tidak mau membuat Rasulullah SAW tidak bisa masuk ke Mekah. Sekarang saya tanya, kira-kira nek kelas-kelas dewe pas kui melu ya, termasuk sing meneng napa sing gremeng? Hah? Termasuk sing meneng napa sing gremeng? Gremeng ya. Suwene ora kaluan, ora pulang kampung iki mudik wis senenge ra karuan. Lah iki bertahun-tahun loh di Madinah, bukan asli orang Madinah kan, muhajirin asli orang Mekah, ini mau masuk ke Mekah, jari ini Kanjeng Nabi geremeng tok mending kira-kira geremeng napa maitu lho piye to Nabi gitu ora cetok kurang lebih seperti itu nek kelas-kelas kita ya Allah ya. Tapi ada yang memberanikan diri terus ngomong, ya Rasul, kan kala itu sempat tidak mau pada tahalul, diam gitu. Maitu kok mosok maitu Kanjeng Nabi. Orang maitu kadung senenge persiapan luar biasa, perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah menggunakan kain apa? Ihram. Dia menggunakan kain ihram wis pilih bolak-balik salah, ono sing nutupi kepala, lali. Aku mau lali nutup kepala to. Masyaallah luar biasa. Pulang ada yang memberanikan tanya. Ini kita mau bicara tentang abdullah, itu penting, kata-kata abdullah itu penting banget. Kita tuh harus benar-benar di dalam hati itu tertancap sing sakuat-kuatnya. Saya ini abdullah, sing pol kuatnya. Abdul Ghani, Abdul Mughni, Abdul Bar, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Akbar, ya, dan sebagainya. Nah, itu ada yang terus kemudian bertanya sama Rasulullah, ya Rasul, ini kok kita tidak bisa masuk ke Mekah ya Rasul. Rasulullah jawabnya sederhana banget, ana abdullah, aku ini hamba Allah, wa innallaha la yudhiyyul abd, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Selesai. Kekecewaan itu mari ngono. Kenapa? Karena memang di dalam diri Rasulullah itu sejak kemarin tertancap abdullah. Tertancap di dalam diri para sahabat itu ana abdullah. Sehingga begitu ada insiden yang mestinya berat, satu kata Abdullah itu langsung selesai. Dewi kan karena rumongso iso ngatur dewi, Abdul diri sendiri. Wah ya tadi nguring-nguringan dhisik. Tapi Allah ini la ta'khudhu sinatu wala naum. Siapa yang mengikrarkan bahwa dirinya adalah Abdullah dan mengikrarkan bahwa la ilaha illallah, maka Allah ini tidak tinggal diam orang begitu. Ditunda 1 tahun berikutnya bisa masuk ke Mekah, bukan 400 tapi 10.000 orang lebih masuk ke Mekah, bukan sekedar untuk umroh dan haji, tapi fathu Makkah. Ini hadiah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka saya kadang-kadang bilang sama istri saya, cek ketoke wulan ngarep meh entuk rezeki rada lumayan kanggo bayar iki. Nah, begitu pas bulan ngarep datang, ditagih sama istri saya, "Lho ndi Mas, jarene ana rezeki." Saya bilang, "Ana Abdullah." Saya ini apa? Hamba Allah, dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Istri saya karena wis tahu krungu bola-bali terus, yo. Tapi ini penting nih, Masya Allah. Masya Allah. Itu
dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Jadi siapa kita? Allah. Oh, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Penuh kok.